namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan, apa kabar? Tentu kita semua baik dan diberkati Tuhan. Memang harus saudara, dan kita harus senantiasa berbahagia. Ya, kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu kebutuhan kita. Allah yang kita sembah, Allah yang mengerti keadaan kita. Bahkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, jadikan hidup kita setiap hari, setiap saat selalu mengucap syukur dalam mengisi hidup ini. Dan untuk menciptakan satu kebahagiaan, inilah rahasianya. Nah saudara yang kasih Tuhan, mengucap syukur setiap saat, setiap waktu. Nah oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya rindu semua berbahagia. Nah saudara, oleh karena itu hari ini saya akan berbicara bagaimana langkah hidup yang berbahagia. Tentunya firman Tuhan hari ini menjadikan satu hal yang indah untuk kita mengisi hidup ini bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi apapun kita akan tetap berbahagia. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh mengucap syukur untuk waktu, untuk tempat yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan.
Kami boleh mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami dari awal sampai akhir hidup kami. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan hari ini menjadikan kami akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan akhirnya kami menjadi orang yang berbahagia. Oleh karena itu kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka kitab Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah demikian orang fasik? Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita lihat perhatikan ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, setiap kita pasti ingin berbahagia. Siapapun kita, saudara, berbahagia tidak bisa diukur dengan keadaan seperti harta benda. Banyak orang punya segala-galanya, tetapi hidupnya tidak berbahagia. Saya pernah diundang oleh seseorang, dan orang itu begitu luar biasa kaya. Tapi ibu ini berkata, suami saya kalau pulang 2 bulan sekali, bahkan 3 bulan sekali. Memang segala-galanya dia punya. Tagihan listrik pun, saudara, di atas 50-an juta tiap bulan. Apakah itu yang disebut bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Saudara yang dikasih Tuhan, kebahagiaan pun tidak bisa diukur dengan materi, dengan keadaan. Sekalipun kita tidak punya apa-apa, kalau hidup kita penuh dengan damai sejahtera, suami istri baik, anak-anak baik, tentu semua bahagia. Di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita jalani, seringkali kebahagiaan itu hilang. Pikiran kita dimasukkan dengan hal-hal yang membuat kita kehilangan kebahagiaan. Seakan-akan sudah tidak ada jalan lagi. Seakan-akan tidak bisa bergerak kembali. Menjadikan kita menjadi orang yang pesimis. Dan kebahagiaan itu akan hilang. Saudara, kalau kita bisa mengenal Allah secara benar, maka tentunya
kebahagiaan itu tidak akan hilang begitu saja. Karena Allah memberikan jalan keluar bagi setiap orang, bagi setiap manusia di dalam menghadapi situasi dan keadaan apapun. Ini harus kita imani dan kita harus punya keyakinan yang pasti bahwa Allah sanggup memberikan jalan keluar bagi manusia di dalam menghadapi situasi keadaan apapun. Dari rasa takut, khawatir, cemas, dan kemudian kita putus asa. Dari keadaan sehat, sakit, stres, dan akhirnya depresi. Dan itu saudara yang seringkali kita kehilangan kebahagiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau saja kita mau mengerti bahwa Allah memberikan jalan keluar bagi kita, maka kita akan menerima atau Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan akan memberikan kita sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu pada pagi hari ini, apa yang menjadi pergumulan dalam hidupmu? Apa yang menjadi persoalan di dalam hidupmu? Kalau kita punya satu keyakinan, Allah sanggup memberikan jalan keluar, maka di situ ada kebahagiaan. Sehebat apapun masalah yang kita hadapi, seberapa berat apapun persoalan yang kita sedang pikul, saudara akan tetap bahagia. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan hati kita semua. Apa yang tertulis di dalam Mazmur pasal pertama ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka disitulah kita akan menerima sebuah kebahagiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kebahagiaan ini sangat mahal. Apabila kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menggendong kita, Allah yang sanggup menopang kita, Allah yang sanggup memberikan kemenangan, maka disitulah ada kebahagiaan yang Tuhan berikan. Kira firman Tuhan pagi hari ini menjadi renungan kita bersama, bahwa kita percaya dan kita yakin kebahagiaan yang sejati Tuhan akan berikan buat kita. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Dan kami boleh mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang dipergumulan kami, bagaimanapun situasi yang kami sedang hadapi, kami percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Bapa di surga, berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya kekuatan boleh turun atas kami semua. Bahkan kami doa satu kali kelak nanti, kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Saudara, jangan lupa nanti malam
jam 7:30 sampai 8:30 malam ada Instagram. Jangan lupa saudara, ya acara langsung Instagram, live streaming saudara, dan kita percaya semua diberkati Tuhan. Sudah bisa tulis apa yang jadi permohonan doa saudara di chat, nanti saudara tulis, nanti kru saya akan sama-sama berdoa, termasuk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.